بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan ya. Masih pada keterangan Al-Imam Az-Zahabi berkaitan dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Kemarin disebutkan oleh Imam Az-Zahabi al-maudhu' itu maratib. Ada yang muttafaqun ala annahu kadzibun, yang disepakati itu hadis dikatakan hadis maudhu' palsu. Kemudian tingkatan yang kedua, hadis yang mayoritas para ulama mengatakan itu hadisnya palsu. Sebagian lagi mengatakan itu masih derajatnya matruh, tidak sampai palsu tapi di bawah dhaif, sudah mendekati palsu. Yang ketiga, jumhur mengatakan dia dhaif, syadid, namun sebagian mengatakan itu hadisnya palsu. Nah, disebutkan yang mengerti, yang tahu ini hadis palsu atau bukan, ya mereka para ulama yang sudah mumarosah, sudah berkecimpung dengan dunia hadis ini tadi, ya ibarat sayrafi, orang yang jualan emas. Kemudian disebutkan juga hadis palsu itu bisa dalam bentuk suatu apabila terjadi rokakah fil lafzi, atau yang diistilahkan dengan rokakatul alfadz, ada keganjalan, janggal pada lafadznya, itu namanya rokakah, rokik, agak meragukan, lafadznya itu ndak enak gitu loh. Dan juga dibarengi ada mukhalif lil qawaid al usul asy-syar'iyyah. Kemudian juga berlebihan dalam targhib wa tarhib awil fadail, dan juga dalam sanadnya ada perawi yang muzlim, parah-parah semua, ada kadzab, ada wadha'. Kemudian kita lanjutkan, di situ disebutkan wa qala Syekhuna Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Syekhuna Ibnu Daqiq Al-Aid, iqrarur rawi bil wadh' kafin, pengikraran seorang rawi bahwasanya dia adalah pendusta, ini kafin fi raddihi, sudah dinyatakan cukup untuk menolak hadis tersebut. Jelas ya ikhwan ya, kalau ada perawi yang menyatakan aku memalsukan hadis tersebut, ini sudah dikatakan cukup untuk menolak hadis tadi. Laisa biqati'in fi kaunihi maudhu'an, namun belum bisa dipastikan itu hadis palsu. Kenapa? Li jawazi ayyakdziba fil iqrar, dikarenakan ada kemungkinan bisa jadi dia dusta dalam ikrar, dalam pengakuan. Sebenarnya hadis sahih, tapi pengakuan dia dusta. Seingat anak ada kisah contoh, mungkin antum pernah dengar kisah A'mash sama tukang cukur yang dibotakkannya itu ya, digundulkan separuh. Jadi gini ceritanya, A'mash mau cukur rambut sama tukang cukurnya juga ahlul hadis, dicukurkannya separuh
masih utuh, jadi kozak gitu loh. Dia bilang enggak mau kulanjutkan. Kalau mau dilanjutkan nanti bayar dengan hadis. Akhirnya ya mau tak mau A'mash ngasih hadis. Sudah ngasih hadis, A'mash bilang itu hadis palsu. Kata orang tersebut, tidak mungkin A'mash meriwayatkan hadis palsu. Ya. Li jawazi ayyakdziba fil iqrar. Dikarenakan masih ada kemungkinan dia dusta dalam ikrarnya. Di situ disebutkan di ta'liq ya ikhwan, wa taba'u ala hadzal qaul Ibnu al-Jazari. Faqala fil hidayah wa yu'raful mawdu'u la bi ayyukir wadhi'uhu bal min nabiyillahi sir. Ya. Qala as-Sakhawi mufassiran li hadza ay wa yu'raf al-mawdu' ya. La bi ikrari wadhihi kama dzikir fa innahu qad yakdzib fi ikrari bi wadhihi ma'a raddina li khabarihi hadza wa ghayruhu min riwayatihi bal dzalika sirrun min asrarin nubuwah. Ya. Jelas ya? Enggak lagi anak terjemahkan, itu gampang ya. Wa yu'raful mawdu' ya, diketahui hadis palsu tersebut la bi ayyukir wadhi'ahu, bukan semata-mata dengan cara pengklaiman, pengakuan pemalsunya. Bahkan pada hakikatnya hadis palsu tersebut adalah rahasia dari rahasia kenabian. Ya. Maksudnya apa? Itu bisa diketahui, ya. Tapi itu bagian dari rahasia kenabian. Makanya disebutkan oleh Sakhawi, wa yu'raful mawdu' la bi iqrari wadhihi kama dzukir fa innahu qad yakdzib fi iqrarihi bi wadhihi ma'a raddina li khabarihi hadza wa ghairuhu atau wa ghairihi min riwayati, karena dia bisa jadi dusta dalam ikrarnya dalam kondisi kita sudah menolak hadis tersebut dan juga hadis-hadis yang lain dari riwayat dia. Bal dzalika sirrun min asrarin nubuwah. Itu semua adalah rahasia dari rahasia kenabian. Qultu hadza fihi ba'du ma fihi. Kata Al-Hafidz Az-Zahabi, pernyataan yang seperti ini fihi ma fihi, perlu ditinjau ulang. Ini istilah ya ikhwan ya. Ketika para ulama, para masyayikh aja bilang fihi ma fihi, itu perlu, bahasa kita lebih kurang perlu ditinjau ulang ya. Wa nahnu law fatahna bab at-tajwiz wal ihtimal al-ba'id la waqa'na fil waswasa was safsatah. Ya. Kalau kita buka pintu istilahnya masih ada kemungkinan-kemungkinan, padahal kemungkinan ihtimal yang sangat jauh, niscaya kita akan terjatuh pada bab apa? Waswasah, waswas safsatah. Ya, di situ disebutkan safsatah itu qiyasun murakkab minal wahmiyat, itu kias yang tersusun dari wahmiyat wahm, sama safsatah ya ikhwan ya, duga-dugaan saja artinya. Safsataiyun jama'atun min falasifatil Yunan wa za'imuhum al-Burtajawuri ya. Jadi makna safsatah itu kiasun murakkab minal wahmiyat, itu maknanya pengkiasan yang tersusun dari wahmiyat, dugaan-dugaan, waham ya. Na'am katsirun minal ahadits allati wusimat bil wad' la dalila ala wad'iha. Ya, memang betul banyak hadis-hadis yang disifati sebagai hadis palsu, memang tidak ada dalil yang menunjukkan kepalsuannya. Yushiru Allahu alam ila ba'dil ahadits allati wasamaha Ibnu Jauzi bil wad' fi kitabil mawdu'at wa la yusallam lahu bidzalika al-hukm wa qad ta'aqqaba 'alaihi al-mu'allif syai'an min tilka al-ahadits wa kadzalika al-Hafidz As-Suyuti fi kitabin sammahu An-Nukat Al-Badi'at. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, memang di sebagian hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Kitabul Mawdu'at, Ibnu Jauzi mengatakan itu hadis maudhu.
Tapi ternyata pas dicek ya ikhwan, sebenarnya bukan hadis maudhu, cuma dhaif jiddan gitu loh. Walaupun memang ada yang maudhu, tapi ada yang tidak sampai pada derajat maudhu. La dalila ala wad'iha kama anna katsiran minal mawdu'at la nartabu fi kauniha mawdu'ah. Ya, sebagaimana juga banyak hadis-hadis yang maudhu, tidak kita ragukan itu memang hadis maudhu. Nah, simpel ya ikhwan, untuk mengetahui hadis maudhu ini ya, sekarang sudah ada semua ya. Sudah ada di buku-buku yang sudah dibukukan oleh para ulama. Kemudian al-mursal. Di sini disebutkan al-mursal fil lugha huwa ma'khudun minal itlaq wa adamil mana'. Secara bahasa mursal itu diambil bermakna itlaq. Itlaq itu dilepaskan, tidak dilarang, itu namanya mursal. Lepas ke mursal, arsala yursilu. Ka qaulihim ja'al qaum arsalan, ay qita'atan mutafarriqin. Qita'an mutafarriqin, ya, satu-satu, enggak rombongan, terpisah dia. Itu namanya mursal. Tanbih, yastadillu al-ulama fi tafsir al-mursal biqaulihi ta'ala alam tara anna arsalna syayatin, bimana al-itlaq wa adamil mana'. Hadha khilafus shawab. Innama as-shawab ma dzakarahu asy-Shinqiti fil adwa' haitsu qala arsalna syayatin ay sallatnahum 'alaihim. Ini nah faedah ya ikhwan ya. Faedah tafsir dari Syekh Ali Ar-Razihi. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan pada ayat alam taro anna arsalna syayatin. Alam taro anna arsalna syayatin. Pada lafaz anna arsalna syayatin, lafaz arsalna ditafsirkan, dimaknakan dengan apa? Dengan itlaq. Maknanya alam taro anna atlaqna syayatin. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kami melepas syaitan? Sebagian menafsirkan seperti itu. Namun tafsir seperti ini khilafus shawab, kurang tepat. Innamas shawab ma dzakarahu Shinqiti fil adwa. Yang tepat apa? Tafsir yang disebutkan oleh Shinqiti dalam Adwaul Bayan. Pada lafaz arsalna syayatin ay sallatnahum alaihim. Mananya sallatna, kami kuasakan mereka kepada umat manusia. Ma dzakaru asy-Shinqiti ya fil adwa haitsu qala arsalna syayatin ay sallatnahum alaihim wa qayyadnahum lahum. Wa hadha huwa shawab khilafan liman za'ama anna ma'na arsalna syayatin ay khallaina bainahum wa bainahum. Jelas? Jadi makna ayat arsalna syayatin ay atlaq sallatnahum, kami kuasakan mereka. Dalam artian kami beri kekuasaan syaitan untuk mengendalikan mereka ya. Bukan maknanya arsalna dengan bermakna khallaina atau atlaqna. Di sini disebutkan al-mursal alamun ala ma saqata dzikrus sahabi min isnadihi. Di sini kata Az-Zahabi, mursal itu adalah alam. Alam itu maknanya tanda ya, ya, simbol atau tanda tentang atau penamaan, bisa antum artikan seperti itu. Alam, jelas ya, alam. Nama atau simbol atau tanda akan jatuhnya seorang sahabat, gugurnya seorang sahabat pada sanadnya. Fayaqulu tabi'i qala Rasulullah SAW, sehingga tabi'i mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Nah, antum yang sudah belajar mustalah, Dr. Vicky, definisi seperti ini musallam bisa diterima apa tidak? Mursal adalah alam alama saqata dzikrus sahabi min isnadihi, yaitu nama untuk sesuatu riwayat yang sahabat gugur di sanadnya. Definisi seperti ini muntaqad. Ya, kenapa? Kalau seandainya yang gugur itu adalah sahabi,
kelar masalah. Ya enggak? Kelar. Namun yang lebih tepat mungkin kalau kita mau katakan kita taujih, ya, kita taujih ke mahmal al-hasan, dibawa kepada pengertian yang lebih baik. Ya, ini bihasabil dhon, ya. Dalam artian husnudzon kita, lumrahnya yang gugur itu sahabi, ya, lumrahnya yang gugur tersebut sahabi. Namun ada namunnya, kan tidak bisa dipastikan itu sahabi, ya betul tidak? Dia dikatakan dhaif mursal tersebut karena terputus, dan terputus tersebut tidak diketahui yang gugur tersebut sahabi apa bukan. Itu kan di akar masalahnya kan. Bisa jadi yang gugur tersebut tabi'i kabir, ya enggak? Kalau dia dipastikan sahabi, selesai masalah. Ini pun juga ya ikhwan, kalaupun seandainya yang gugur tersebut sahabi, anggaplah sahabat yang gugur, tabi'in langsung mengatakan kalau Rasulullah SAW, dan itu adalah sahabat, kan perlu kita cek juga tabi'in ini tadi apakah yasma dari sahabat yang gugur ini tadi. Kalau seandainya dia juga tidak mendengar, dua nanti, ya, sebab dhaifnya. Fayaqulu tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini di ta'liq, kadza qala al-muallif wa qad qala bihadza ba'du ahli al-ilmi min al-muhaddithin wal usuliyyin wa huwa ta'rifun ghairu muharrar li'annahu law kana as-saqit sahabiyan faqat lama athara dhalika fil hadits li'anna as-sahaba kullahum 'udul bil ijma' walakin at-ta'rif as-sahih alladhi 'alayhi al-jumhur huwa ay yuqal ma adhafahu at-tabi'i sawa'un kana saghiran aw kabiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi yang ma'ruf, yang masyhur yang kita belajar, ya. Ma adhafahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Az-Zahabi, wa yaqa'u fil marasil al-anwa' al-khamsa al-madiyah. Dan terjadi pada riwayat mursal tersebut 5 jenis yang telah lalu. Apa 5 jenis yang telah lalu? Sahih, hasan, dhaif, matruh, maudhu'. Jadi ada hadis yang mursal sahih, ada mursal hasan, ada mursal dhaif, ada mursal matruh, ada mursal maudhu'. Sudah mursal maudhu' pula. Ya enggak? Wa ghairuha aidan kal munkar wal munqati wal muttarib. Sudah mursal, munqati, muttarib dan yang lainnya. Kemudian mursal Sa'id ibn al-Musayyab. Yang pertama famin sihahil marasil, termasuk bagian dari mursal yang paling sahih. Jadi di sana ada istilah asahul marasil. Ya ikhwan, yang disebutkan oleh Az-Zahabi di sini dikatakan mereka adalah asahul marasil dengan ketentuan ayakuna sanad, ayakuna al-isnad sahihan ila mursilihi. Ya benar? Masih ingat faedah ini? Ya ikhwan, kalau seandainya dia tuh walaupun ke Sa'id al-Musayyab, tapi kalau dari muallif buku, anggaplah misalkan siapa? Abu Daud, ya. Dari Abu Daud fulan ke Sa'id al-Musayyab itu ada perawi yang dhaif, yang juga ditolak. Bukan lagi asahul marasil. Dia dikatakan asahul marasil kalau sanad kepada Sa'id al-Musayyab itu sahih. Paham? Baron? Ya. Sebutkan di sini mursalus Sa'id ibn Musayyab. Huwa Sa'id ibn Musayyab ibn Hazn, sayyidut tabi'in, khatnu Abi Hurairah, menantu Abu Hurairah, ya, menantu. Muttafaqun ala imamatihi wa jalalatihi. Wattafaqat kalimatul ulama ala anna marasilahu min asahil marasil bal asahuha.
Sepakat para ulama, mursal Sa'id ibn Musayyab min asahil marasil bal asahuha, bahkan mursal yang paling sahih. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi Syarah Ilal, hiya asahul marasil kama qala Ahmad wa ghairuhu wa kadza Ibnu Ma'in. Qala al-Hakim qad ta'ammala al-a'imma al-mutaqaddimun marasilahu fawajaduha bi asanid sahihah. Wa hadhihi syara'it lam tujad fi marasil ghairihi. Hadza wajhu ma nassa alaihi Syafi'i. Jelas? Wadih? Tidak lagi yang terjemahkan? Jelas ya, Dokter Fikih? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, mursalnya Sa'id bin Musayyab asahul marasil sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Ma'in, demikian juga Al-Hakim. Beliau pernah mengatakan para ulama mutaqaddimun telah mencermati mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyab dan mereka para ulama mendapati seluruh sanadnya sahih. Ya. Dan ini syarat-syarat ini tadi tidak didapati pada mursal-mursal selain Sa'id bin Musayyab. Ini juga sisi yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Nah, permasalahannya, wa halu Syafi'i yara annaha hujjatun walau lam tajtami' fiha syurut allati dzakaraha fil mursal am la budda min ijtima'i syurut. Nah, itu juga pembahasannya. Apakah Syafi'i berpandangan bahwasannya mursal Sa'id bin Musayyab adalah hujjah meskipun tidak terkumpul padanya syarat-syarat yang telah disebutkan oleh beliau pada mursal, ataukah harus terkumpul padanya syarat-syarat? Alladzi 'alaihi al-muhaqqiqun min ahli al-ilmi min asy-Syafi'iyyah wa ghairihim anna marasilahu la budda an tajma' asy-syuruta al-masyruta fi qabulil mursal. Nassa 'ala dzalika minhum al-Khatib fil Faqih wal Mutafaqqih wan Nawawi fil Irsyad. Unzur dzalika mufassalan fi kitabi. Itu tadi. Jelas? Intinya yang ada pada muhakkikun dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwasanya mursal Sa'id bin Musayyab akan diterima kalau terpenuhi padanya syarat. Nah, di antara syaratnya ayyakunal hadis sahih ila mursilihi. Difahami? Dan ada beberapa syarat yang lain. Ya, dulu pernah kita sempat bahas. Yang pertama, sanadnya sahih kepada yang mursil. Ya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, ada dikuatkan oleh fatwa al-a'immah, gitu loh, ya. Sudah lewat di buku-buku yang sebelumnya, dulu sempat buku Syekh Muhammad Musa. Mustalah ini berulang dia. Kemudian bisa antum lihat di buku-buku yang lainnya, ikhwan ya. Itu tadi. Di Tadribur Rawi kalau antum punya, lihat saja. Sama yang tadi yang Anda sebutkan tadi, itu ada juga di sana. Belajar mustalah ini sebenarnya gampang. Kalau menurut ana lebih gampang, ya, lebih gampang dibandingkan belajar bahasa Arab, ya. Belajar nahu. Bagi yang sudah belajar nahu, ya, bagi yang belum pernah belajar nahu lebih berat dibanding mustalah. Lebih gampang. Demikian juga ilmu usul fikih juga sama, ya kan? Tidak ada. Ana lihat asatidzah yang katanya di Indonesia juga ahli usul fikih dan yang lainnya tidak bisa lepas dari para ulama. Jangan macam-macam, salah tatbik, ya, kacau. Mereka para ulama itu ketika menerapkan kaidah beda dengan asatidzah sama para ulama. Mereka dalam menerapkan kaidah, kenapa fatwa mereka berkah? Karena mereka ketika menerapkan kaidah, mereka kadang dengan ada warok, ada khosyah. Kita ini kadang tidak ada warok, tidak ada khosyah. Di situ dalam menerapkan kaidah tadi, sehingga butuh kepada para ulama.
Kemudian wa mursal Masruq. Masruq. Di situ disebutkan ya kawan, Masruq ibnul Ajda' al-Hamdani al-Wadi'i. Oh, satu kabilah dengan Syekh Muqbil. Ya. Thiqatun abid. Ya, satu kabilah dia. Syekh Muqbil itu Hamdan. Ya, Hamdan itu besar, termasuk yang besar di Yaman. Al-Wadi'i. Masruq ibnul Ajda' al-Hamdani al-Wadi'i. Thiqatun abid. Wa dzukirat marasiluhu fi asahil marasil lakinnahu min akabir tabi'in. Qala al-musannif fi siyar idaduhu fi kibar tabi'in fil mukhadramin alladzina aslamu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Masruq ibnu Ajda', masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat baik-baik ya, Masruq mukhadram masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mursal as-Sunabihi. Sunabihi disebutkan Abdurrahman ibnu Usailah al-Muradi Abu Abdillah. Idaduhu fi kibari tabi'in. Dia digolongkan di kibarut tabi'in. Nauzubillah ya ikhwan. Ya. Kasihan beliau. Qala al-Hafidz qadimal Madinah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ayyam. Ya, berarti beliau ini dari perjalanan ya ikhwan. Ya. Jalan zaman dulu kan enggak apa? Enggak cepat ya. Ya. Walam yuzkar min marasili syai'un fi tuhfa wala fi tahfil mahar. Walakin dzakara tahta man ismu Abdullah. Wa dzakara lahu haditsain. Nah, mursalnya dia ini tidak disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf, tidak juga dalam Ithaful Maharoh, akan tetapi disebutkan mursalnya itu di apa namanya riwayatnya dia ini di nama orang yang bernama Abdullah, disebutkan ada dua hadis gitu loh. Ya. Beliau masuk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah, datang ketika Rasul sudah wafat. Berarti masih mukhadram juga. Itu juga sama itu nah, yang di bawah. Wa mursal Qais ibnu Abi Hazim wa nahwu dzalik. Itu Qais juga sama. Qais ibnu Abi Hazim ibnu Husain. Qais ibnu Abi Hazim Husain ibnu Auf qala al-musannif aslama wa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam liyubayyi'ahu faqabada nabiyullah wa Qais fi tariq. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Sudah masuk Islam, ingin membaiat Rasul, sampai tengah jalan Rasul sudah meninggal. Dikatakan sahabi apa enggak? Bukan. Ya, bukan sahabi. Tapi kalau dia ketemu, bahkan kata para ulama, kalaupun ketemu jasadnya Rasul, masih dikatakan sahabi. Ya. Qais ibnu Abi Hazim wa nahwu dzalik, yakni min kibarit tabi'in. Ya. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar ya ikhwan. Cukup dulu sampai di sini ya.